Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami. Untuk tutorial kali ini kita akan belajar tutorial Microsoft Excel yang dasar-dasar. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara penjumlahan, perkalian, pengurangan, mencari rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan ranking. Biasanya ini digunakan untuk di sekolah-sekolah yang untuk penilaian, dan di sini saya akan mencoba memberikan bagaimana caranya menggabungkan baris atau kolom dengan Microsoft Excel. Jadi teman-teman mungkin masih ada yang bingung bagaimana cara menggabungkan kolom atau baris dengan Microsoft Excel, dan berikut caranya. Jadi teman-teman jika ingin posisi ini daftar nilai di tengah-tengah ini posisinya, jadi teman-teman bisa langsung blok aja selnya dari sini, dari B sampai F, langsung klik aja Merge and Center. Nah, seperti ini. Dan ini juga sama, blok sini, lalu klik Merge and Center. Untuk yang ini juga sama, Merge and Center. Untuk yang ini teman-teman bisa juga sama, namun ini ada 2 langkah. Biasanya pada awal itu tidak langsung ke tengah seperti ini. Biasanya posisinya seperti ini. Ketika sudah digabungkan posisinya masih seperti ini. Untuk menaikkannya agar posisinya rata atas bawah dan kiri kanan, teman-teman bisa mengklik lalu klik yang ini, middle alignment. Nah, seperti ini. Jadi posisinya dia langsung ke atas. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan coba penjumlahan. Kita coba jumlahkan. Jadi di sini kita kasih tambahan kolom jumlah. Untuk menjumlahkan, teman-teman bisa langsung dengan menggunakan rumus sum, sama dengan sum, SUM, blok dari sini sampai F, F7. Jadi ini F, kolom F, ini baris ke-7, jadi dari D7 sampai F7. D7 sampai, nah sampainya pakai titik 2, F7. Seperti ini, teman-teman. Atau mau lebih gampang seperti ini. Sama dengan sum, kurung buka, langsung aja blok dari sini sampai sini. 3 kolom ini diblok, lalu kurung tutup, enter. Hasilnya sama. Dan bisa kita langsung tarik. Dan ini tipsnya untuk menarik itu, teman-teman, posisi kursornya pastikan sudah berubah. Ini kan awalnya seperti ini, lalu dia akan berubah. Kalau ini artinya memindahkan. Nah, seperti ini memindahkan. Kalau berubah seperti ini untuk menarik, mengcopy ke bawah atau ke samping. Dan ini kan rumusnya akan berubah langsung. D7, D9, dia akan sesuai dengan baris ini. Nah, ke sini. Ini kan rumusnya D10, berarti dari sini. Baris ke-10 sampai F10. Hasilnya ini. Oke, ini penjumlahan. Kalau untuk perkalian, rumusnya kurang lebih sama. Misalnya 10 kali 9. Teman-teman tinggal ketikkan aja sama dengan, semua rumus diawali dengan sama dengan 10 D8 di sini, di kolom D
baris ke-8 kalinya menggunakan tanda bintang di atas angka 8, jadi tekan tombol shift tambah 8. Shift 8 sama dengan kali 9. 9-nya ini di E8. E8 jadi IPA kali IPS sama dengan 90. Seperti ini teman-teman. Kalau untuk pengurangan, caranya sama seperti tadi, sama dengan misalnya 10 dikurangi 6. Enter. Hasilnya 4. Jadi tinggal ini dikurang ini. D12 dikurangi E12. D-nya itu berarti ini kolom D baris ke-12. Jadi teman-teman harus memperhatikan ininya. Kolom dan baris. Kolom dan baris. Nah, untuk rata-rata, kita coba cek rata-ratanya berapa ini. Ini dipindahkan dulu. Misalnya rata-rata. Rata-ratanya ingin diketahuinya di sini sama dengan average atau average kurung buka. Kita klik dari sini, lalu tarik ke sini. Tariknya dengan tanda panah seperti ini. Nah, enter. Rata-ratanya 23,667. Kalau teman-teman bingung cara nariknya di sini, khawatir salah, bisa juga diketik manual. Bisa dengan sama dengan average kurung buka. Klik sini, titik 2 sampai sini. Diklik lagi. Kurung tutup. Ini hasilnya sama. Kalau teman-teman di sini bingung angka di belakang komanya ada 4 digit, mau diambil 1 digit aja, misalnya 23,6, teman-teman tinggal ke sini aja. Decrease. Nah, klik tombol ini decrease di bagian number, di menu home, bagian number, klik yang ini nih. Ini untuk mengurangi digit di belakang koma. Jadi 23,7. Kalau mau 2 digit tinggal tambah lagi ke sini. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita mau mencari nilai tertinggi. Misalnya nilai tertinggi. Teman-teman bisa menggunakan sama dengan max atau maksimal untuk mempermudah ingatan. Dari sini sampai titik 2 sampai sini. Enter. Nilai tertingginya adalah 27. Jadi dari jumlah di sini nilai tertingginya ada 27 yang didapat oleh Sony. Nilai terendah berarti nilai yang paling kecil kita cek sama dengan min atau minimal, biar lebih mudah diingat. Kurung buka dari sini dari G7 sampai G12. Maaf, ini. Nah, G12. Kurung tutup. Enter. Oh, berarti nilai terendah ada 21 oleh Rohim. Namanya Rohim, nilainya terendah. Dan teman-teman ingin tahu rankingnya berapa? Kita bikin kolom lagi di sini, ranking atau peringkat. Kita gabung. Peringkat, untuk rumus peringkat, teman-teman bisa menggunakan
sama dengan rank. Nah, ini biar gampang diingat ranking gitu sepertinya teman-teman. Jadi untuk mempermudah ingatan teman-teman, rumus peringkat pakai ranking, disingkat jadi rank. Kurung buka, kita klik di sini yang pertama, orang pertama kita klik dulu, baru pakai tanda separator. Nah, separator ini berfungsi untuk pemisah. Jadi ada perbedaan nanti di teman-teman di laptopnya atau di komputernya ada yang pakai titik koma, ada yang juga pakai koma. Nanti teman-teman bisa coba aja pakai titik koma atau pakai koma. Untuk di laptop ini menggunakan titik koma. G7 titik koma, diulang lagi, G7 lagi, G7 sampai G12. Berarti yang terakhir ini Perdi G12. G12. Nah, kurung tutup. Enter. Nah, berarti ini Romi peringkatnya peringkat 4. Nah, untuk rumus ranking ini, teman-teman kalau ditarik, dia akan berubah dan menjadi kacau. Nah, seperti ini. Nanti dia kalau datanya banyak, biasanya ini nanti dia akan berubah rumusnya. Ini seharusnya ini tidak boleh berubah. Jadi dari sini harusnya ini tidak boleh berubah. Jadi ini harusnya yang berubah itu yang ininya aja, yang G7 yang ininya aja berubah, yang ininya tidak boleh berubah. Karena ini berarti kalau berubah dia akan mencari data sampai ke bawah ini. Nah, tuh jadi ke sini. Harusnya kan sampai nomor 6 aja sampai Perdi. Dia harusnya tidak boleh melebihi sampai Perdi. Tapi ini sampai ke bawah-bawah dia mencari karena ditarik. Jadi untuk teman-teman kita bisa menguncinya dengan di awal seperti ini. Ketika sudah mengetikkan rumus, teman-teman bisa di sini menggunakan FN F4. Nah, berubah jadi dolar. Ini bisa FN F4, bisa juga hanya F4 aja, tergantung laptopnya. Jadi dia dengan dolar seperti ini nanti akan terkunci, dia tidak akan sampai ke bawah-bawah sini ketika ditarik. Kita coba enter. Kita coba tarik. Nah, seperti ini. Jadi yang berubah ini hanya yang awalnya aja. G8-nya aja, bukan sampai ke sini. Ini sampai tetap sampai 12. Nah, G12 berarti sampai sini G12. Ini G12. Nah, ini posisi G12. Tidak sampai ke sini-sini. Jadi begitu teman-teman harus dikunci dengan FN F4 atau F4 tergantung teman-teman di laptopnya masing-masing. Oke teman-teman, itu saja tutorialnya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.